Lanjut lagi, kita masuk ke folder entity nih. Di folder entity untuk sebagai bridging ya antara repository, use case, dan mappernya. Yang ini nih, di sini kita masuk ke entity, saya buat entity.go. Paketnya itu entity ya, seperti ini. Nah, kita buat settingan untuk kita buat interface-nya ya, yang dimana untuk penghubung antara si mapper, repository, dan use case. Nah, di sini use case-nya, use case. Oke, guys. Nah, type, kita buat interface-nya dulu, use case, interface. Ya, begini. Oke. Di sini adalah use case-nya, guys. Use case. Oke. Lalu kita buat di sini ya, kita buat nih untuk entity interface si repository-nya, user repository ya, repo di sini nih. Type user repository interface begini. Nah, di sini adalah repository. Oke, masuk ke bagian mapper. Mapper ini sesuai kebutuhan. Ingat ya, sesuai kebutuhan. Kalau memang nggak ada kasus mappernya, kita nggak perlu buat mapper. Kalau memang ada kebutuhan, dia itu hanya perlu hanya perlu username dan password aja yang dikirimkan, kita pakai mapper karena tabelnya itu berbeda nih, berbeda. Bukan hanya email dan password aja. Ternyata dari user mapper begini interface. Kita kasih interface yang di sini adalah mapper. Oke, kita masuk kemana lagi nih? Udah masuk ke mapper. Oh, kita sudah di entity. Selanjutnya kita ke heldernya aja dulu nih, helder. Apa sih helder ini ya kan? Oke, di helder ini sebenarnya menangani istilahnya kan ada sebuah routing tuh, dan routingnya itu kan yang menerima helder. Nah, di sini nih kita buat helder helder.go packet helder begini, dan jangan lupa kita buat juga struct-nya user helder. Yang buat teman-teman yang kurang paham ya, ikutin aja dulu, nanti ketika sudah mulai jadi, nanti teman-teman bakalan paham kok. Oke, di sini ya kita buat user use case. Entity, dia ngambil entity user use case. Oke, sudah kelihatan ya kan. Lalu user mapper. Entity user mapper begini, user repository. User repository. Oke, begini. Nah, kita kasih function, kita buat function apa nih dulu nih? Function kita lihat dulu terlebih dahulu ya di bagian desainnya teman-teman di sini. Sebenarnya yang paling penting adalah registration ya, kita insert aja dulu di registration ini. Kita bisa buat function user helder. Ini nama variabelnya ya maksudnya. Oke, registration. Oke. Menerima parameter kin konteks. Begini. Oke. Jangan lupa import kin-nya.
sini nih kita pakai gen. Saya kasih fft print line. Ini adalah user holder dari registration. Oke. Nah, ini nih saya udah berhasil nih buat user holder registration. Mungkin belum set ya. Namun kita harus buat di mainnya ini nih. Kita harus setup di bagian main ini. Oke, kita butuh yang namanya itu repository. Repository lapisannya itu dari pertama repository begini, repo user, repository user. Nah, repository user ini kan dia ngambilnya dari modul user ya. Nah, di sini nih repository user kita buat dulu, kita import dulu ya dari sini nih. Gini nih. Terus API modul repository. Ini kita copy masuk ke sini. Modul user repository seperti ini. Terus API modules, lalu ada yang error ya guys. Ini error karena repo-nya belum kebuat. Berarti di sini kita belum buat repo sebenarnya di repo sini. Maka dari itu kita harus buat terlebih dahulu repository.co packet repository, di mana nanti inilah untuk query ya, untuk query ke database. Oke, kita kasih user, kita buat struct dulu, user repository struct. Nah, dia menerima parameter db ini nih com db begini nih. Oke, function, kita buat function new user repository db com db kayak begini, entity di user repository. Dia mengembalikan user repository db begini guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke mapper user mapper.go. Jangan lupa kita buat struct-nya dulu, user mapper. User mapper struct. Aduh, struct ini. Ini ada kriwel ya. Kita lupa buat packet mapper begini nih. Lalu kasih function new user mapper entity user mapper. Dia akan nge-return user mapper gini nih. Oke, lalu use case belum ada use case.go packet use case begini nih. Mirip seperti yang sebelumnya, di mana kita harus buat struct-nya lagi di sini user use case.
Lalu di user use case ini dia bisa menerima user repository entity user repository. Oke, kita buat function new user use case. UR maksudnya UR ini adalah user use case. Sebenarnya UU ya, user use case begini. Nah, bukan entity user use case. Dia menerima user repository. Nah, ini UR user repository. Lalu dia akan return user use case. Seperti ini dia menerima parameter UR begini. Oke. New user use case. Kita kembali ke bagian main yang dimana ini kita gunain di sini. Ini user repository, dia menerima parameter db begini. Reponya layer repo ini sudah berhasil kita buat. Sekarang masuk ke layer yang mapper kalau memang ada kebutuhan mapper. Di sini layer user mapper. User mapper. User takutnya bener ya. User mapper begini aja nih. User ini saya duplikat, kasih user mapper begini. Itu ada di mapper. Kan begini nih, mapper PMR. Lalu ini saya copy paste. Ini user mapper. Lalu selanjutnya kita di bagian use case. User use case seperti ini. Dan di bagian user use case ini kita bisa duplikat. Saya tekan Alt Shift dan arah bawah ya. User use case. User use case begini. Use case. Di user case dia menerima repository ini nih teman-teman begini. Nah, lalu kita buat header di header nih. Kan di header dia sudah menerima use case mapper dan repository. Selanjutnya kita ke bagian main. Di bagian main kita setup headernya. Header user header user di sini. Header user header ini di header user saya copy paste masuk ke sini. Dia menerima use case yaitu kita kasih use case repository user mapper user repository repo user begini. Oke. Dan setelah itu kita buat service di bagian service di sini nih. Type service struct service ya. Di sini kita kasih user header
Nah, di bagian bawah ini kita kasih servisnya tadi nih, servis yaitu servis user holder, yaitu user holder yang ini kita masukkan ke sini. Oke, selanjutnya service routing, maksudnya service routing kita buat routingnya ya teman-teman. Routingnya itu adalah routing, maksud saya memang routing itu adalah routing ya, kita buat file baru namanya routing.go ke main, jadi paket main, karena nanti dia bisa langsung dipanggil. Sebenarnya maksud dari paket ini routing ini bagian dari main, begitu. Langsung dia menerima parameter service tadi tuh yang sudah kita buat di bagian main. Nah, begini, routing and listen. Oke, begini. Sini. Kita pakainya itu adalah Jin untuk web frameworknya. Ini saya close dulu ya. Sepertinya mengganggu ini teman-teman. Saya close, kok kagak bisa di close. Oke. Router Jin default. Oke, begini. Ini Jinnya langsung ke import secara langsung ya, secara otomatis. Kita set mode Jin debug mode, yang artinya ini kan masih tahap development ya, kita berikan debug mode. Oke. Lalu kita butuh routingnya, ini API versi 1. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Router.group app versi 1 underscore seperti ini. Nah, lalu saya berikan API public. Maksudnya API public ini adalah API yang dapat diakses ya di luar tanpa perlu adanya JWT token. Lalu kita buat API protected. OTP. Nah, protected ini kita skip aja dulu karena kita belum buat JWT token, kita belum pakai itu. Di sini kita buat dulu registration API public post, yaitu register, yang dimana dia menerima header. Nah, ini nih header yang sudah kita buat tadi, user registration. Begitu saya klik, dia menuju langsung ke header. Nah, begini nih. Oke. Lalu kita jalankan router run os get env, stringnya itu adalah deploy pod. Kita lihat di env-nya ini nih, deploy pod. Di routing masuk ke deploy pod. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu di service, di bagian main ini kita kasih service titik routing and listen. Oke, begini.
Lalu saya salah testing ya. Go, run. Run ini project kedepannya terbuka. Saya close, right, oke begini. Ini muncul ya. Ini menandakan bahwa sebenarnya server kita sudah jalan dengan Gin mode release ini, Gin mode debug tadi yang kita buat. Saya cancel dulu. Ingat ya, routing yang kita buat ini adalah register. Dia ada di app versi 1. Nah, kita testing terlebih dahulu